Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah kita beres semuanya dengan 7 fungsi kognitif ya di video-video sebelumnya, dilihat dari subtipe analitik dan holistiknya, sekarang yang terakhir yaitu extroverted thinking. Di mana extroverted thinking ini juga ada yang cara berpikirnya itu lebih ke holistik dan analitik. Sebelum kita maju ke penjelasan yang lebih detailsnya, di sini ada satu pertanyaan seperti begini. Pernahkah kita merasa ada orang yang sangat tegas, cepat mengambil keputusan, dan fokus pada hasil yang besar? Sementara ada juga orang yang sama-sama logis, tapi lebih tenang, details ya, dan bekerja perlahan dengan sistem. Perlu diketahui bahwa keduanya itu sama-sama menggunakan extroverted thinking. Jadi extroverted thinking atau TE ini bukan hanya soal logika atau efisiensi saja, tetapi perlu kita ketahui di sini ada dua cara utama TE ini bekerja. Yang pertama di sini TE analitik, di mana mereka itu lebih fokus dan aktif mengarahkan. Sementara untuk TE holistik di sini mereka lebih menata dan menyesuaikan. Jika kita menambahkan fokus untuk analitik di TE ini, tentunya akan berbeda dengan TI dan fungsi kognitif yang lainnya. Jadi intinya memahami ini membantu kita melihat bahwa TE ini jauh lebih luas dari sekedar tegas ya atau rasional. Sebelum kita lanjut ke penjelasan TE holistik dan analitik, tidak ada salahnya kita mereview lagi apa itu extroverted thinking secara umumnya. Sebelum kita membahas extroverted thinkingnya, perlu diketahui bahwa extroverted thinking ini sering tertukar dengan introverted thinking juga. Jadi perlu kita ketahui bahwa orang yang introverted thinking itu mereka lebih fokus pada kepuasan intelektual pribadinya. Sementara untuk extroverted thinking ini mereka lebih fokus mengoleksi ilmu pengetahuan. Untuk apa fakta-fakta atau ilmu pengetahuan yang mereka kumpulkan ini? Tentunya untuk membangun sesuatu. Jadi bisa diketahui di sini bahwa extroverted thinking ini adalah fungsi yang berfokus pada hasil nyata di dunia. Kemudian di sini juga keefektifan ya dan efisiensi juga. Dan yang terakhir TE ini tentang penggunaan data, fakta dan sistem. Jadi bukan ke menggali cara berpikirnya sendiri. Selanjutnya di sini juga extroverted thinking ini bekerja dengan cara mengatur dunia ya di luar sana. Jadi orang yang TE ini bukan fokus ke dalam diri mereka sendiri, bukan introvert tetapi extrovert. Kemudian di sini juga menyusun langkah-langkah menuju tujuan. Jadi kita bisa mengetahui motif orang-orang TE ini, mereka fokus pada membangun sesuatu dari apa yang sudah dikumpulkannya. Kemudian yang terakhir di sini mereka mengukur keberhasilan itu secara objektif. Dan yang dimaksud dengan objektif di sini yakni ilmu pengetahuan di luaran sana yang memang sudah diuji terutama oleh orang yang introverted thinking. Dan tentunya ini masuk akal juga di mana orang yang dominan introverted thinking, apapun ilmu pengetahuan yang mereka temukan akan berguna untuk orang yang extroverted thinking ini. Jadi di sini saling melengkapi satu sama lain. Terakhir di sini, extroverted thinking seperti sistem manajemen hidup yang meliputi apa targetnya, bagaimana mencapainya juga. Kemudian yang terakhir seberapa efektif hasilnya. Dan di sini jangan tertukar juga dengan introverted intuition atau NI ya, di mana fungsi NI ini mereka lebih ke memvisualisasikan apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara untuk extroverted thinking ini targetnya itu lebih realistis. Misalnya mereka ingin membangun sebuah perusahaan atau sekolah atau apapun itu. Perlu diingat juga jika tanpa introverted intuition atau intuition di sini ya, yang terjadi di sini hanyalah membangun sesuatu tanpa niat yang kuat dan divisualisasikan seperti introverted intuition. Jadi untuk memberikan makna perlu sekali introverted intuition atau extroverted intuition juga setidaknya. Nah, kita ambil contoh untuk ESTJ, misalnya fungsi kognitif ESTJ itu TESI, di mana fungsi TE ini tentunya masih memiliki tujuan, tapi tujuannya itu bukan tujuan yang divisualisasikan ke masa depan, melainkan dari ilmu pengetahuan yang mereka kumpulkan. Karena tentunya jika kita produktif ya mengumpulkan ilmu pengetahuan, dan tentunya disinilah secara otomatis mereka juga membangun sesuatu. Nah, sekarang kita maju saja ke poin yang pertama di sini, TE analitik atau kita bisa menyebutnya sebagai si pemimpin yang aktif. Untuk TE analitik ini mereka lebih cenderung fokus pada tujuan yang besar. Walaupun mereka itu tidak terlalu berniat, tetapi yang mereka fokuskan di sini itu lebih ke membangun sesuatunya. Kemudian di sini juga mereka aktif mengarahkan orang dan situasi. Karena kita lihat dari cara berpikirnya yang memang analitik. Kemudian yang terakhir di sini mereka cepat dalam mengambil keputusan. Untuk cara berpikirnya mereka kurang lebih bagaimana kita bisa mencapai hasil secepat mungkin. Jadi yang mereka fokuskan di sini itu efisiensi, keefektifan. Ketika kita mendengar orang-orang yang TE dominan, stereotipnya yang memang TE analitik ini, dimana seperti yang sudah disebutkan barusan ya, bahwa yang difokuskan mereka di sini itu lebih ke kecepatan dan keefektifan juga. Nah, cara berpikir selanjutnya di sini, apa strategi yang paling efektif untuk menang? Jadi orang yang TE analitik ini memang kekompetitifan itu sangat terlihat sekali. Yang terakhir, ketika kita berbicara tentang perannya, kurang lebih
mereka itu seperti manajer ya, kemudian pengambil keputusan juga, dan yang terakhir penggerak sistem. Sekarang kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini, TE holistik, atau kita bisa menyebutnya sebagai si penjaga sistem. Pada dasarnya kita sudah mengetahui bahwa TE ini identik dengan membangun atau menciptakan sesuatu. Tetapi di sini untuk TE holistik ada perbedaannya dibanding dengan TE analitik, di mana mereka itu lebih cenderung fokus pada details dan fokus pada proses juga. Kemudian di sini juga mereka lebih teliti terhadap sistem dan strukturnya. Jadi di sini mereka itu lebih memperhatikan kualitasnya atau hal-hal yang detailsnya. Tidak seperti TE analitik, di mana mereka itu lebih fokus pada kecepatan dan keuntungan. Selanjutnya untuk TE holistik ini mereka cenderung bekerja secara konsisten dan stabil. Dan tentunya di sini mereka lebih hati-hati dan lebih lambat juga dibanding dengan orang yang TE analitik. Karena yang mereka fokuskan di sini itu ke kualitas. Nah, kemudian untuk cara berpikirnya mereka kurang lebih bagaimana semua bagian bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian di sini juga apa yang perlu diperbaiki agar sistem lebih efektif lagi. Jadi itulah alasannya mereka itu lebih hati-hati. Ketika kita berbicara tentang perannya, mereka itu kurang lebih seperti pembangun sistem ya, kemudian pengelola hal-hal yang details juga. Kemudian yang terakhir mereka penjaga kestabilan atau proses. Jika kita bandingkan kembali dengan TE yang analitik, orang yang TE holistik ini mereka akan memperhatikan apa yang menurut mereka itu bermakna daripada fokus pada kecepatan atau hal-hal yang tren di luaran sana. Jadi untuk lebih mudahnya untuk TE analitik itu mereka fokus pada kuantitas, sementara untuk TE holistik ini mereka lebih fokus pada kualitasnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat perbandingan ciri TE analitik dan TE holistik ini ya. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, untuk TE analitik mereka fokus pada hasil yang besar ya, dan tujuan utama mereka. Perlu diingat kembali bahwa tujuan utama ini bukan introverted intuition, tetapi hasil yang mereka inginkan dari fakta-fakta atau ilmu pengetahuan yang mereka kumpulkan. Sementara untuk introverted intuition itu mereka lebih ke niat atau memvisualisasikan apa yang akan terjadi di masa depan juga. Selanjutnya di sini mereka mengarahkan orang lain ya. Terus di sini juga mereka lebih cepat, tegas, dan strategis juga. Mereka di sini mengutamakan kecepatan dan keuntungan intinya. Untuk TE holistik, seperti yang bisa kita lihat juga di sini, mereka fokus pada hal yang details, dan di sini juga mereka memperhatikan tugas-tugas yang memang terkesan remeh, karena di sini yang menjadi prioritas utama mereka itu kualitas. Jadi mereka harus mengerjakannya dengan hati-hati juga. Kemudian di sini mereka lebih sering mengerjakan sendiri, ya, terus teliti, konsisten, dan sistematis juga. Dan yang terakhir di sini mereka mengutamakan manfaat dan akurasi. Jadi jika ditanya mereka itu lebih cepat, tidak terlalu cepat, karena yang mereka diutamakan di sini itu lebih ke kualitas. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya di sini, makna lebih dalam dari dua mode TE ini. Perlu diketahui bahwa kita memiliki kedua energi ini, antara holistik dan analitik. Jadi perbedaan ini bukan soal mana yang lebih baik, tetapi di mana TE analitik membantu kita bergerak cepat, mengambil keputusan yang besar juga, kemudian mendorong perubahan. Sementara TE holistik di sini membantu kita menjaga kualitas, ya, mengelola hal-hal yang details, dan yang terakhir membuat sistem tetap berjalan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sustainable, ya, dapat dipertahankan. Intinya, tanpa TE analitik kita bisa lambat dan banyak keraguan, sementara itu tanpa TE holistik kita bisa ceroboh dan tidak stabil. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, TE bukan hanya satu cara berpikir saja. Kita semua di sini memiliki sisi yang ingin mengarahkan dan mencapai hasil, ya. Serta di sini juga ada sisi yang ingin menata dan menyempurnakan proses. Keseimbangan terjadi ketika kita tahu kapan harus bergerak cepat dan kapan harus memperhatikan hal-hal yang details. Jadi di sini bukan 50-50, tetapi kita harus mengerti kondisi. Dimana misalnya jika orang tersebut dominan TE analitik, jika mereka dihadapkan dengan tantangan hidup yang mengharuskan mereka menggunakan TE holistik, maka di sanalah mereka diuji kebijaksanaannya juga. Karena seperti yang bisa kita ketahui bahwa kebijaksanaan itu tersembunyi dari apa yang kita tolak. Dengan memahami dua sisi ini, kita bisa melihat bahwa fungsi TE ini bukan sekedar tegas kayak gitu ya, atau produktif. Tetapi fungsi kognitif ini cara kita membuat dunia berjalan dengan efektif, ya, mempertahankan kuantitas dan kualitas secara bersamaan. Jadi itulah semuanya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now, have a good one.